Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Cika dari Psikologi 18A. Di sini untuk mengambil nilai praktek pengamalan ibadah tentang materi sholat jenazah. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, bagaimana sih tata cara membezu orang sakit. Yaitu setiap muslim apabila melihat saudaranya yang sedang sakit, maka ia itu seharusnya yang pertama menguasai mentalnya. Yang kedua adalah memakai pakaian sederhana sesuai dengan situasi dan juga kondisi. Dan yang ketiga adalah waktu, yaitu diatur sesuai dengan jam tamu. Yang keempat adalah harap bisa mendoakan orang yang sedang sakit tersebut, yaitu dengan membaca syafakallahu an maradika innallaha ma'asabirin. Nah, yang kelima adalah pembawaan kita, yaitu harus yang bermanfaat, terutama bagi orang yang sakit atau keluarga yang menunggu. Yang keenam adalah waktu masuk, harus mengucapkan salam. Yang ketujuh adalah pembicaraan harus menyenangkan bagi si orang yang sakit tersebut dan juga keluarganya. Yang kedelapan adalah menyampaikan harapan supaya sabar. Kesembilan, harap memberi nasihat dengan rangkaian doa sesuai dengan supaya Allah itu menolongnya. Nah, jika sakitnya itu sudah gawat atau sekarat, maka yang pertama kita harus menyuruh berbaik sangka, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Yang kedua adalah menyuruh optimis, Allah akan menyembuhkannya. Nah, yang ketiga adalah membacakan surat Yasin di dekatnya, walaupun diperselisihkan oleh para ulama lainnya. Yang keempat adalah menyuruh berwasiat jika dia punya harta, apalagi orang tersebut kaya. Yang kelima adalah ajaran membaca atau membimbinglah, atau dalam kata lain adalah talqin dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, bila sudah jelas orang tersebut meninggal dunia, maka yang pertama kita itu harus membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi mushibati wa khlufi khairan minha. Dan yang kedua adalah memejamkan mata si mayat jika matanya itu tidak tertutup sambil berdoa. Nah, yang ketiga adalah melipat tangan ke dada. Selanjutnya yang keempat adalah menutup mulutnya rapat-rapat bila perlu diikat. Yang kelima adalah menghadapkan ke arah kiblat. Yang keenam menutup dengan kain bersih. Yang ketujuh adalah memberitahukan kepada si keluarga dan karib kerabat maupun kaum muslimin tentang kematian ini. Selanjutnya yang kedelapan adalah menyuruh keluarga supaya bersabar, dan juga yang seterusnya menyuruh keluarga berdoa. Yang ke-10 adalah melarang keluarga meratapi si jenazah tersebut. Yang ke-11 yang mana yang pertama tujuan dari takziah ini adalah menghibur dan meringankan beban keluarga. Yang kedua adalah mengucapkan salam pada saat masuk rumah duka. Dan yang ketiga adalah mengambil tempat duduk yang sudah disediakan. Dan yang keempat adalah seorang ahli memberikan tausiah agar bersabar dan merelakan kepergian orang yang telah meninggal tersebut. Yang kelima adalah bertemu dengan keluarga si mayat sambil mengucapkan Allahumma firlaha atau Allahumma firlahu. Yang keenam adalah jangan bergurau yang tidak baik, dan selanjutnya ikut menyolatkan jenazah. Dan yang terakhir adalah sewaktu akan pulang hendaklah meminta izin kepada keluarga si jenazah dan juga mengucapkan salam. Selanjutnya untuk kain kafan jenazah, warna kain kafan jenazah itu seharusnya yang terbaik adalah putih. Dan yang kedua adalah sekurang-kurangnya adalah 1 lapis dan sebanyak-banyaknya 5 lapis. Dan untuk jenazah perempuan yang terdiri dari yang pertama adalah selendang, selanjutnya adalah baju, sarung, dan juga 2 lapis pembalut. Dan selanjutnya untuk jenazah laki-laki yaitu 3 lapis kain kafan, dan selanjutnya itu tanpa baju dan juga tanpa sorban. Nah, jika ingin pakai baju, maka bikinlah baju berbentuk baju gamis. Selanjutnya yaitu cara membuat baju dan juga mukena. Yang pertama yaitu kita siapkan 5 utas tali, dan selanjutnya diambil dari pinggir kain kafan tersebut. Dan selanjutnya yaitu siapkan kapas secukupnya, digunakan untuk menutup lubang rongga. Setelah selesai dipersiapkan, kita gulung kain kafan.
kita membawa jenazah ke tempat pemandian. Nah, sambil mengangkat jenazah, kita membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Selanjutnya kita membaca doa memandikan jenazah, yaitu nawaitul ghusla lihazihil maitati fardal lillahi ta'ala. Kita membuka kain penutup jenazah sampai sebatas leher, lalu kita keluarkan tangan jenazah satu persatu. Di sini sudah terdapat 3 jenis air. Yang pertama yaitu air biasa, dan yang kedua adalah air bidara atau air kapur, dan selanjutnya yaitu air wudhu. Nah, untuk yang pertama kita menyiram jenazah dengan air biasa, yaitu dengan membaca Allahumma firlahu ya Allah, dan yang kedua adalah Allahumma firlahu ya Rahman, dan selanjutnya yaitu Allahumma firlahu ya Rahim. Selanjutnya kita membersihkan seluruh tubuh jenazah menggunakan sabun. Setelah selesai, kita membersihkan 7 lubang. Dan kita agak sedikit menekan bagian perut supaya kotoran-kotoran yang tersisa pada mayat itu bersih sebersih-bersihnya. Setelah selesai membersihkan 7 lubang, kita menyirami jenazah dengan air biasa. Dan setelah selesai, kita menyirami jenazah dengan air bidara atau air kapur, dengan membaca yang pertama Ghufranaka ya Allah, Ghufranaka ya Rahman, Ghufranaka ya Rahim. Baik, selanjutnya kita mengganti kain jenazah. Lalu setelah itu kita wudhukan si jenazah tersebut menggunakan air wudhu. Selanjutnya kita mewudhukan jenazah dengan membaca niat nawaitul wudu'a lihazihil maitati sunatan lillahi ta'ala. Lalu kita mewudhukan jenazah. Selanjutnya kita mengganti kain jenazah lagi. Selanjutnya kita mengangkat jenazah ke tempat kain kafan dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Sholli ala hadhil maitati arba'a takbiratal kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma fir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya yaitu sifat kuburan. Yang pertama yaitu panjang dan lebarnya disesuaikan dengan ukuran si jenazah tersebut. Dan selanjutnya yang kedua, dalamnya itu setinggi orang tegak dan ditambah sejengkal sehingga tidak tercium bau busuk atau dibongkar oleh binatang buas. Selanjutnya yang ketiga, lahat digali di arah atau di bagian kiblat sehingga apabila jenazah dimasukkan dan ditutup dengan papan sehingga terlihat seperti atap rumah. Selanjutnya yaitu proses penguburannya. Proses penguburannya yaitu yang pertama, jenazah segera dibawa ke kuburan, dan yang kedua adalah membawa bersama dengan mengelilingi usungan pembawaannya, dan yang ketiga adalah barisan pengantar. Yang pertama yaitu pejalan kaki di kanan, kiri, dan di belakang, yang berkendaraan di belakang. Jadi yang keempat adalah barisan pengantar harus tenang, jauhkan dari senda gurau. Yang kelima, dalam perjalanan menuju kuburan disunatkan berzikir atau membaca ayat Al-Quran. Yang selanjutnya yang keenam, hendaklah berdiri ketika jenazah lewat. Yang ketujuh, sewaktu mengusung hendaklah didahulukan kedua kakinya. Yang kedelapan, sebelum dibawa hendaklah dimintakan maaf kepada pelayat sehingga adanya kesalahan dan diselesaikan hutang-hutangnya. Yang kesembilan adalah para pengantar hendaknya duduk lebih dulu sebelum jenazah diletakkan di dalam tanah. Selanjutnya yaitu memasukkan mayat ke dalam kubur. Yang pertama, disunatkan memasukkan jenazah ke dalam kuburan melalui bagian kaki kuburan. Yang kedua adalah mayat diangkat perlahan-lahan sambil membaca doa Bismillah wa ala millati Rasulillah. Yang ketiga adalah kain dibentangkan di atas kuburan sewaktu memasukkan jenazah ke dalam kuburan tersebut. Yang keempat adalah lepaskan ikatan kain kafan. Yang kelima, di dalam lahat jenazah dimiringkan ke kanan agar dihadapkan ke arah kiblat. Yang keenam adalah pertemukan pipi kanan mayat dengan tanah. Yang ketujuh, sunat hukumnya meletakkan 3 gumpalan tanah di bawah kepala jenazah, badan dan juga kaki si jenazah dengan doa kepalan minha kalakum wa minha nukrijukum taratan ukhra. Dan selanjutnya yaitu menimbun kuburan. Yang pertama yaitu kuburan ditimbun sampai rata, ditanam tumbuh-tumbuhan yang mudah tumbuh sehingga agar lebih padat disiram dan oleh air dari kepala sampai ujung kaki. Selanjutnya yaitu diberi batu-batu kerikil dan juga mendoakan mayat di kuburan, memohon ampun atas dosa-dosanya terhadap Allah Subhanahu wa taala agar dapat ketetapan hati dan menjawab pertanyaan malaikat. Nah, selanjutnya yaitu larangan di atas kuburan, yaitu yang pertama membangun di atas kuburan. Yang kedua adalah duduk dan sholat di atas kuburan. Yang ketiga menginjak atau melangkahi si kuburan. Yang keempat adalah membangun masjid di atas kuburan. Yang kelima, pakai alas kaki ketika berjalan di sela-sela kuburan. Yang keenam, meletakkan karangan bunga di atas kuburan. Dan juga selanjutnya itu kewajiban karib kerabat atau tetangga. Yang pertama yaitu kita harus menolong urusan dapur keluarga yang kena musibah. Yang kedua, membersihkan atau mengurus alat perabot rumah keluarga yang meninggal dunia tersebut. Yang ketiga adalah menyambut tamu yang bertakziah. Selanjutnya yaitu bertakziah. Yang pertama kita itu mengucapkan salam ketika masuk rumah. Yang kedua, mengambil tempat duduk yang sudah disediakan. Yang ketiga, seorang ahli memberikan tausiah dengan kesabaran dan ketenangan. Yang keempat adalah minta izin waktu turun ataupun pulang.